Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya dan pengobatan yang disusun oleh Nuraini dan Nuraisyah Safaatul Hakim. Yang pertama ada komunikasi praktis antara klien. Orang-orang dari budaya yang berbeda mungkin tidak fasih dengan cara yang benar untuk sakit, namun peran tersebut akan difasilitasi dengan membangun komunikasi yang baik antara pasien dan dokter. Dokter harus memberikan lebih banyak waktu dan mungkin lebih banyak kunjungan oleh pasien sebelum membuat diagnosis formal. Jadi di sini dokter dan pasien itu harus benar-benar komunikasinya biar nggak salah dalam pembuatan diagnosis ketika sudah pemeriksaan. Dokter mungkin menemukan bahwa efek placebo praktis kurang kuat dengan pasien dari budaya asing dibandingkan dengan mereka yang dari budaya mereka sendiri. Penilaian tentang siapa yang merupakan dokter yang efektif bersifat subjektif bagaimanapun juga awalnya, dan biasanya didasarkan pada kepercayaan pada dokter daripada data objektif tentang keberhasilan klinis. Oleh karena itu, dokter harus siap untuk pasien dari budaya yang berbeda untuk menjadi lebih skeptis terhadap kekuatan penyembuhan mereka. Nah, di sini tuh ada kata placebo yang mungkin kalian gak familiar gitu, yang aneh. Placebo itu merupakan metode untuk menguji efektivitas obat atau suatu perawatan medis tertentu sebelum dipergunakan secara massal. Placebo biasanya berupa pil, suntikan, atau metode pengobatan lainnya. Nah, kita ambil contoh. Misalkan, penelitian ingin melakukan uji coba sebuah obat pereda nyeri. Beberapa orang dipilih sebagai subjek penelitian. Nah, setengah dari orang-orang tersebut diberi obat penghilang rasa sakit yang benar-benar mengandung zat obat, sementara setengahnya lagi diberi obat kosong. Nah, si obat kosong ini yang disebut placebo itu kayak metode buat kayak sugesti gitu loh. Placebo akan membantu peneliti mengetahui apakah obat tersebut benar-benar efektif atau hanya sugesti pasien yang merasa lebih baik karena tahu mereka telah mengonsumsi obat penghilang rasa sakit. Gitu. Gagasan tentang keyakinan pada dokter dan keyakinan dalam perawatan dapat diperluas lebih lanjut untuk mencakup keyakinan pada penyembuhan yang berbeda pada umumnya dan keyakinan pada berbagai jenis intervensi. Tingkat analisis yang lebih luas ini dapat membantu dokter menghargai bagaimana mereka dapat disukai sebagai individu tetapi diberhentikan sebagai agen terapi, atau banyak kombinasi reaksi lainnya terhadap mereka sebagai individu dan sebagai penyembuh. Iman ini dapat membantu dokter untuk memikirkan interaksi antara mereka dan pasien mereka. Orang-orang dari budaya yang berbeda akan memiliki harapan yang berbeda-beda tentang informasi yang dokter atau harus berbagi dengan pasien mereka. Penipuan diagnosis yang baik mungkin tampak tidak etis bagi sebagian orang, sedangkan yang lain akan menganggap berbagai diagnosis yang distigmatisasi sebagai pertanggungjawaban sosial yang besar. Karena pekerjaan klinis semakin multikultural, dalam arti bekerja dengan rekan-rekan dari latar belakang yang berbeda, cara di mana nilai-nilai budaya mempengaruhi pengambilan keputusan klinis yang dipertimbangkan. Demikian juga harapan pasien tentang apa yang akan atau harus ditutup juga harus diperhitungkan. Lalu, dalam upaya merencanakan layanan perawatan yang diperlukan, pemanfaatan layanan mungkin menyesatkan. Beberapa kelompok budaya mungkin menghindari menyajikan keluhan tertentu karena rasa malu yang terkait dengan masalah tertentu. Dalam kasus seperti itu, peran perwakilan budaya mungkin sangat penting dalam perencanaan layanan. Perawatan adalah produk dari budaya. Bentuk psikoterapi tertentu misalnya mungkin sangat mencerminkan nilai budaya tertentu. Psikoterapi juga dapat menimbulkan masalah pada tekanan yang sah, yang muncul dari penindasan individu-individu dari suatu budaya tertentu. Oleh karena itu, kadang-kadang dokter dapat mengadopsi sikap terhadap klien yang menjadikan mereka lebih
sebagai bagian dari masalah daripada bagian dari solusi. Dalam menawarkan perawatan, dokter harus memikirkan apa implikasi peran mereka terhadap keluhan klien. Nah, dokter tidak boleh ragu-ragu mengadopsi pendekatan untuk pengobatan yang berasal dari budaya lain, namun di mana ada ketidakseimbangan kekuatan antara budaya, ada bahaya dari suatu perspektif yang dikenakan kepada orang-orang yang memiliki perspektif lain. Nah, dari tadi itu kita ngomongin budaya. Nah, budaya di sini tuh merupakan pola-pola dari pranata-pranata sosial dan tradisi-tradisi budaya yang menyangkut perilaku yang sengaja untuk meningkatkan kesehatan. Meskipun hasil dari tingkah laku atau tradisi dan pola itu tuh belum tentu ngasilin kesehatan yang baik gitu, belum tentu berhasil. Nah, kita ambil contoh dari budaya luar, kayak kan ada nih orang yang sakit, terus misalkan sakitnya itu stroke, dia itu kan gak bisa jalan. Nah, si orang-orang itu tuh, si tetangganya, keluarganya mungkin akan memilih budaya itu merupakan tradisi gitu, kayak manggil roh-roh, manggil ngadain upacara gitu buat ngembaliin si tubuh yang sakit itu. Jadi pikiran mereka yang sakit itu, yang stroke itu tuh, si rohnya itu hilang gitu. Terus mereka ngadain upacara buat ngembaliin si rohnya itu gitu. Konsep transparansi menawarkan alat yang ampuh untuk memahami bagaimana interaksi antara klien dan dokter dari latar belakang budaya yang berbeda. Dapat mencerminkan tema-tema penting tentang bagaimana kedua budaya ini saling berhubungan satu sama lain di masa lalu. Oleh karena itu, dokter dari semua jenis harus membuat mereka terbiasa dengan konsep pemindahan. Pendekatan budaya berpusat untuk konseling, mendorong dokter untuk memikirkan budaya abstrak dan hipotetis yang berasal dari hasil studi IBM International Hofstede. Pendekatan ini menempatkan budaya di latar depan dan resiko meminimalkan pertimbangan sejauh mana seseorang menyesuaikan atau mengabaikan nilai-nilai budaya mereka sendiri. Analisis insiden kritis dapat digunakan sebagai tambahan atau sebagai bagian yang lebih sentral dari intervensi perawatan. Keuntungan dari teknik ini adalah bahwa teknik ini memungkinkan seorang untuk memeriksa apa yang penting bagi seseorang dan dengan melakukan itu untuk mendapatkan setidaknya beberapa tujuan dan nilai-nilai dalam kehidupannya. Pemahaman seperti itu harus meningkatkan kemampuan dokter untuk melakukan intervensi dengan cara yang sensitif terhadap nilai-nilai klien. Terapi antar budaya menyediakan media bagi terapis dan klien untuk mengeksplorasi pengaruh banyak faktor kontekstual, termasuk faktor sosial, politik, psikologis, budaya, dan ekonomi, pada kesusahan yang mungkin dialami oleh anggota kelompok budaya minoritas. Meskipun banyak dokter akan merasa tidak siap untuk menangani masalah seperti itu, kesadaran bahwa faktor-faktor kontekstual berbasis luas ini dapat berkontribusi terhadap kesehatan mental dan fisik sangat penting. Daripada dokter yang beroperasi lintas budaya, mungkin berguna bagi mereka untuk mempertimbangkan manfaat potensial dari operasi melalui budaya. Budaya dapat dilihat sebagai pengobatan itu sendiri. Budaya dapat menawarkan sistem kehidupan di mana kelompok-kelompok yang terpinggirkan telah dipindahkan dengan konsekuensi bahwa identifikasi diri dan harga diri telah dirusak. Namun, manfaat budaya sebagai pengobatan tidak perlu dilarang untuk budaya sendiri. Keterlibatan dengan budaya yang berbeda atau kelompok agama yang berbeda yang menawarkan cara hidup alternatif juga dapat bermanfaat bagi sebagian orang. Baru-baru ini ada yang minat yang meningkat dalam peran yang dapat dimainkan oleh keyakinan dan praktik keagamaan dalam kesehatan, baik fisik maupun mental. Meskipun definisi yang
Operasionalisasi agama dan kesehatan telah menjadikan ini area yang kompleks untuk dijelajahi. Sebagian besar ulasan menemukan beberapa mendukung hubungan. Pada tingkat praktik, penting bagi praktisi untuk menyadari keyakinan apapun yang memotivasi orang untuk mengadopsi, atau bahkan menghindari perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Oleh karena itu, dokter harus tertarik untuk menjelaskan keyakinan agama orang-orang yang bekerja dengan mereka, sejauh mereka mau mengaruhi perilaku kesehatan mereka dan terlepas dari keyakinan agama dokter itu sendiri. Kemungkinan terapeutik berbasis ras meningkatkan untuk dapat lebih efektif menargetkan dan mengobati penyakit yang khusus atau lebih lazim di antara sekelompok orang tertentu. Tentu saja perawatan apapun yang meningkatkan kesehatan harus disambut, namun penting untuk mempertimbangkan sejauh mana pihak komersial dapat mempromosikan terapi baru yang inovatif dengan target warna, dan bagaimana minat tersebut mungkin tidak hanya mempengaruhi biaya terapi tersebut, tetapi juga mengaburkan motivasi untuk mengatasi akhir dan mungkin juga sosial sebagai kebalikan dari penyebab langsung atau biologis penyakit. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kalian kurang paham dengan materi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.